Assalamualaikum. Chan, Hah? Chan, Udah mulai. udah. Kamu ngapain sih? Ini loh di tempatku tuh ternyata baru ada wabah DBD. Wabah DBD. Loh, kalian nggak tahu? DBD wabah ya? Jadi wabah itu yang kayak gini loh. Kayak mana? Nih, kayak gini. Wabah menurut Permenkes nomor 1501 tahun 2010 merupakan salah satu kejadian naiknya penyakit menular pada masyarakat yang melebihi keadaan pada lazim atau normalnya. Nah, wabah ini akan terjadi pada satu waktu dan satu tempat tertentu dan tentunya akan menyebabkan malapetaka untuk masyarakat setempat. Kemudian untuk kejadian luar biasa atau yang sering kita sebut dengan KLB merupakan kejadian meningkatnya satu kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis. Nah, kejadian KLB ini terjadi pada satu tempat dan satu waktu tertentu dan dapat menjurus pada wabah. Pertimbangan penetapan penyakit menular yang dapat menyebabkan wabah antara lain melalui faktor epidemiologi, ilmu pengetahuan, sosial budaya, serta penyakit menular yang dapat menyebabkan malapetaka untuk masyarakat. Lalu penyakit apa saja sih yang dapat menimbulkan wabah tersebut? Pertama ada kolera, kemudian ada pes, kemudian demam berdarah Dengue, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza atau kita sering sebut dengan H5N1, antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza yang A, meningitis, yellow fever, chikungunya, dan penyakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penetapan daerah KLB dan daerah wabah. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana penetapan daerah KLB. Suatu daerah dikatakan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria di antara berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu. Yang kedua, peningkatan kejadian dalam kurung waktu, jam, dan minggu secara terus-menerus. Yang ketiga, jumlah penderita baru dalam satu periode dalam satu bulan menunjukkan peningkatan 2 kali atau lebih. Yang keempat, rata-rata jumlah kejadian kesakitan dalam per bulan dihitung dalam 1 tahun mengalami peningkatan. Yang kelima, angka kematian akibat kasus suatu penyakit mengalami peningkatan sebesar 50% atau case fatality rate. Yang keenam, angka proporsi penyakit atau proporsi rate penderita baru menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih. Penetapan daerah KLB dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri Kesehatan. Untuk pencabutan daerah dalam keadaan KLB dilakukan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Provinsi, atau Menteri Kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan kriteria yang tadi telah disebutkan. Penetapan daerah wabah. Penetapan daerah wabah dilakukan apabila keadaan KLB telah berkembang atau meningkat dan menyebabkan malapetaka dengan pertimbangan sebagai berikut. Secara epidemiologi data, penyakit menunjukkan kenaikan angka kesakitan dan kematian. Yang kedua, terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan keamanan dan pertimbangan keamanan. Pencabutan daerah wabah dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Cara penanggulangan wabah dan KLB. 1. Penyelidikan epidemiologi dan surveillance. Hasil dari penyelidikan epidemiologi dan surveillance nantinya dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, mencegah dari penyebaran penyakit tertular. Yang keempat, yaitu pengendalian sarana lingkungan seperti hewan penyebar penyakit. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah. Dan yang keenam, penyuluhan terhadap masyarakat. KLB dan wabah wajib dilaporkan selambat-lambatnya 24 jam setelah kejadian KLB. KLB
dan wabah dilaporkan kepada kepala desa atau lurah atau puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian, kepala puskesmas wajib melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota selambat-lambatnya 24 jam setelah mendapat pelaporan. Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota melaporkan kepada Wali Kota atau Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam setelah mendapat pelaporan. Pelaporan KLB dan wabah meliputi laporan penetapan, laporan pengembangan, serta laporan penanggulangan KLB dan wabah. Nah, kayak gitu tuh wabahnya. Oh, jadi DBD wabah. Oh, wabah tuh penjelasannya kayak gitu ya, Chan? Ya udah. Sekarang ulangin ya. Yaudah, tek ulang. Jadi sekian video dari kami. Saya Arsi Nurunisa. Saya Chandra Darmayanti. Saya Rizka Yuli Mulyani. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, Like, comment, and subscribe. Dah.